Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Shalom, kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Selasa 7 Maret 2023. Bacaan kita hari ini, Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Engkau berkenan memelihara kehidupan kami, mengizinkan kami menikmati kasih Tuhan di hari baru ini yang adalah karunia Tuhan untuk kami. Saat ini kami akan rindu membaca, mendengar, merenungkan sabdamu. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus untuk dimampukan memahami dengan baik kebenaran Tuhan ini. Dan kami lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, tema kita hari ini, respon iman. Saudara-saudara, dari manakah datangnya iman kepada Yesus Kristus? Firman Tuhan dari Roma 10 ayat 17 dikatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Lalu pertanyaan kemudian, apakah orang yang mendengar firman Tuhan otomatis akan memiliki iman kepada Yesus Kristus? Kisah seorang perwira di Kapernaum dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada semua orang. Tuhan yang berkuasa atas semua manusia serta mengasihi semua manusia. Sebagai orang di luar bangsa Israel, perwira tersebut merasa tidak layak di hadapan Yesus. Tetapi justru perasaan tidak layak itulah yang membuat ia dilayakkan oleh Yesus, bahkan mendapat
pujian darinya. Apa rahasia dari semua ini? Pertama, perwira tersebut telah mendengar tentang Yesus, yang kemudian percaya akan segala sesuatu mengenai cerita tentang Yesus. Jadi perwira itu mendengar dan percaya. Yang kedua, dengan percaya akan kuasa Yesus, perwira itu merasa tidak layak di hadapan Yesus. Jadi perwira itu sungguh merasakan kebesaran Yesus dan betapa kerdilnya dirinya di hadapan Yesus. Saudara-saudara, dapat dikatakan bahwa firman Tuhan itu sudah sangat sering kita baca dan dengar. Entah dalam ibadah di gedung gereja atau pada acara-acara lain di mana dilakukan kebaktian, atau juga dalam ibadah-ibadah online. Pertanyaannya, bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan itu? Apakah kita terima dan percaya, atau justru menjadi beban karena tidak sesuai dengan kata hati kita? Firman Tuhan dibaca dan dengar agar kita percaya dan mengimani serta melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sudah seberapa sering kita mendengar dan membaca firman Tuhan? Lalu apa respon kita? Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang baik bersekutu dengan Engkau, mendengarkan firman-Mu, merenungkan lebih dalam. Dan biarlah kebenaran Tuhan ini terus kami respon dengan iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang kuat. Dan sungguh-sungguh jalani kehidupan ini, kami hidup di dalam beriman. Kami berdoa, persiarahan hidup kami hari ini, tolong kami Tuhan, jaga dan lindungi setiap kami anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan, melakukan usaha, pelayanan, aktivitas, tanggung jawab, seluruh kegiatan-kegiatan kami hari ini. Tuhan menjaga dan menolong kami. Kami berdoa, pemerintah bangsa negara ini, pemimpin kami di negeri Republik Indonesia ini, anugerahi hikmat, kearifan, dan memimpin kami dengan baik. Pemerintah kami menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Kami mendoakan umat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini, dalam kondisi dan keadaan mereka. Mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami duka cita, karena tinggalkan orang-orang yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Teguhkan, kuatkan, dan hiburkan anak-anak-Mu. Kami percaya penghiburan sejati dari Tuhan. Yang sementara bergumul, topang dengan baik. Bergumul mencari pekerjaan, Tuhan karuniakan. Bergumul dalam bangku sekolah, bangku pendidikan, berkati anak-anak-Mu. Bimbing, dan mereka terus berjuang dengan memiliki iman yang kokoh. Pengharapan mereka hanya kepada Tuhan saja. Kami mendoakan orang tua kami menikmati hari tua berkati. Dan kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, dipertambahkan usianya setahun lagi. Sempurnakan sukacita mereka. Bapa Sorgawi, bimbinglah kehidupan kami hari ini. Kami boleh jalani dengan baik karena kasih dan anugerah-Mu. Hidup ini sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Ini doa dan syukur kami angkat padamu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian waktu teduh pagi. Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.